ada sekelompok orang yang sedang dipukuli kepalanya dengan batu besar sampai hancur berkeping-keping. Yuraddah, jadi hancur berkeping-keping. Sudah hancur berkeping-keping, teriak sekuat-kuatnya, kembali lagi tuh kepala. Dihancurkan lagi, kembali lagi seterusnya. Nggak bosan-bosan. Dalam hadisnya begitu. La yafthur, tidak bosan-bosan. Sampai Masya Allah pada puncaknya, tidak bosan-bosan. Bagaimana Nabi bertanya, siapa mereka itu? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang malas-malasan dalam melakukan sholat. Lanjut lagi, banyak yang bagi Nabi lihat. Ada di antara yang bagi Nabi lihat itu, ada sekelompok orang sedang berenang. Cuman bukan di lautan, bukan di sungai, bukan di air, tapi berenangnya adalah di darah. Darah yang sangat bau luar biasa. Sudah begitu, dipaksa untuk memakan bara api. Jadi berenang di darah, lautan darah, dipaksa untuk memakan bara api. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba, melakukan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu orang tua kami, hati-hati dengan riba itu, na'udzubillah. Ayo, mulai sekarang jauhi riba. Kemudian masih banyak lagi kejadian-kejadian yang dilihat oleh baginda Nabi. Di antaranya apa? Di antaranya ada sekelompok orang manusia tapi seperti binatang. Jadi tangan dan kakinya digunakan untuk merayap. Ya, tangan dan kakinya ini seperti kambing begitu. Dan tidak memakai pakaian sama sekali kecuali pakaian yang menutup aurat depan dan belakangnya saja. Dan dia seperti binatang, makan yang di bawah begitu. Yang dimakan itu 3 hal. Yang dimakan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berduri tajam, yang kalau dimakan mulutnya pasti akan terluka dan berdarah. Kemudian yang kedua yang dia makan adalah bara api yang panas. Kemudian yang ketiga yang dia makan adalah tumbuh-tumbuhan yang pahit betul rasanya, pahit mencekik. 3. Siapa itu? Itu perumpamaan orang yang dia memakan harta zakat yang harusnya dia keluarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kita semuanya selamat ya Allah. Selamat semuanya, selamat semuanya. Bagian Nabi juga melihat satu pemandangan. Ini pemandangan yang berkaitan dengan masa kita saat ini nih. Apa itu? Ada orang membawa beban di pundaknya, beban yang begitu berat di pundaknya. Sampai bungkuk begitu. Tapi akhirnya dia selalu minta tambah lagi katanya. Minta tambah lagi. Selalu minta tambah lagi. Saya bagi Nabi terheran-heran bertanya pada mereka, siapa orang ini? Sudah tahu dia nggak mampu membawa beban itu, tapi minta tambah lagi dan tambah lagi. Apa jawabannya? Kata malaikat Jibril, dia perumpamaan orang yang diberi amanat, sudah tidak amanat tapi masih terus meminta amanat. Jadi orang yang tidak menunaikan amanatnya. Kalau ada di antara para orang tua kami ini yang mencalonkan diri untuk jadi wakil rakyat, maka jadilah wakil rakyat yang baik. Berat, Masya Allah. Kita ini punya tanggung jawab sebagai individu, sebagai kita sendiri. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga kalau sudah berkeluarga. Tanggung jawab sebagai, kalau kami contohnya sebagai pengasuh pondok. Tanggung jawab terhadap santri-santrinya di hadapan Allah nanti. Kalau yang ini yang jadi wakil rakyat, ini tanggung jawab terhadap rakyatnya. Sampai ada sebagian daripada orang-orang soleh ini, kisah pernah kami baca sendiri. Sebagian di antara mereka diberi amanat, mereka sujud di hadapan Allah. Di tengah malam meminta untuk dicabut saja nyawanya. Karena saking tidak kuat membayangkan beban berat mewikul amanah Allah. Karena memang kita sendiri saja punya pertanggungjawaban. Belum lagi keluarga kita juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Belum lagi ini rakyat yang jumlahnya ribuan, kebayang. Ada satu kemaksiatan terjadi di wilayah itu. Jika memang atas kelalaian sang pemimpin, yang ditanya pertama kali sama Allah yaumul qiyamah adalah pemimpinnya.
Kenapa terjadi itu? Apalagi sengaja terjadi korupsi dan seterusnya, lebih mengerikan lagi. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Simpel saja, singkat, langsung ke Masjid Aqsa. Sampai ke Masjid Aqsa, baginda Nabi sholat. Saat baginda Nabi sholat, ternyata di belakangnya banyak orang dan baginda Nabi jadi imam. Saat itu baginda Nabi belum tahu siapa itu orang-orang yang sholat banyak di belakang beliau itu. Setelah sholat bertanya pada malaikat Jibril, mereka siapa wahai Jibril? Baginda Nabi, malaikat Jibril mengatakan mereka itu adalah setiap nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isyarah. Isyarah itu petunjuk bahwa bagi nabi kita itu adalah imamnya para nabi. Kemudian setelahnya bagian nabi di mi'rajkan. Di mi'rajkan itu menurut riwayat yang kuat, mi'raj itu istilah untuk peristiwa memang, tapi juga menunjukkan ada satu fakta bahwa bagian Nabi itu ketika naik ke langit tidak menggunakan buraq lagi. Buraq itu mengantar bagian Nabi sampai ke Masjidil Aqsa saja. Jadi saat naik ke langit menggunakan mi'raj, tangga Tuhan namanya. Tangga Tuhan ini tangga Allah yang buat sudah. Seperti apa, wallahu alam sudah. Jadi khusus begitu. Sampai ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Langit pertama ketemu dengan Nabiullah Adam. Nabiullah Adam seperti awal diciptakan. Kan Nabiullah Adam itu tinggi besarnya luar biasa. Jadi awal diciptakan Nabiullah Adam tinggi besar, Masya Allah. Nabiullah Adam itu kalau melihat ke kanan, beliau senyum, bahagia. Kalau melihat ke kiri, beliau nangis. Kenapa? Karena yang di arah kanannya itu roh-rohnya para anak cucunya beliau yang masuk surga. Sedangkan yang ke kiri itu yang masuk neraka. Jadi kita ini antara disenyumi oleh Nabiullah Adam atau ditangisi oleh Nabiullah Adam. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya menjadi keturunan terbaik Nabiullah Adam yang masuk surga, yang bisa membuat kakek kita tersenyum bahagia. Ini di langit pertama, ini pemandangan ini. Ketemu dengan Nabiullah Adam, kemudian dipuji bagi Nabi sebagai anak yang soleh. Terus berikutnya di langit yang kedua bertemu dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Harun. Nabiullah Isa dengan Nabiullah Harun itu saudaraan. Kenapa? Karena ibunya saudaraan. Jadi Nabiullah Isa itu dengan Nabiullah Yahya, mohon maaf, itu saudaraan. Ya, Nabiullah Isa itu saudaraan karena Nabiullah Isa dengan Nabiullah Yahya saudaraan. Kalau yang dengan Harun itu Nabi Musa. Jadi saudaraan karena ibundanya Nabiullah Isa itu Sayyidah Maryam saudara dengan ibundanya Sayyidina Yahya. Saudaraan tuh. Kemudian sebelumnya naik lagi ke langit ketiga. Kemudian dibukakan pintunya, ada pintu. Dibukakan pintunya, ketemu dengan Nabiullah Idris. Atau yang berada Nabiullah Yusuf yang ketiga. Kemudian ke langit keempat dengan Nabiullah Idris. Kemudian langit kelima dengan Nabiullah Harun. Langit keenam dengan Nabiullah Musa. Langit ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim. Nah, ini ada pesan cinta dari Nabiullah Ibrahim untuk kita semuanya umat baginda Nabi. Kata Nabiullah Ibrahim, tolong sampaikan salamku pada umatku bahwa surga itu indah sekali, tanahnya subur, tanamannya bagus, ini dan seterusnya. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Ini pesan Nabiullah Ibrahim. Dan di antara rahasia kenapa dalam sholawat ada sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Di antaranya karena Nabiullah Ibrahim menyampaikan salam kepada kita, maka kita membalas salam tersebut dalam sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini Nabiullah Ibrahim itu sudah memesan kepada kita. Sudah menyampaikan pesan kepada kita melalui baginda Nabi. Dalam riwayat juga subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak ini. Kita ini hendak-hendaknya memperbanyak ini agar kita mendapatkan banyak tanaman di surga. Banyak tanaman di surga itu dapat
tempat yang indah layak, Masya Allah, di surga nanti. Lanjut bagian Nabi ke Sidratul Muntaha, ke mustawa, sampai satu tingkatan yang Nabiullah yang malaikat Jibril tidak bisa mencapai tingkatan tersebut. Di tingkatan tersebut baginda Nabi bermunajat kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk sholat. Di tingkatan tersebut baginda Nabi itu sampai mendengar suara pena yang diguratkan. Terdengar betul oleh baginda Nabi. Takdir kita itu ada di situ, itu dengar betul. Masya Allah, makom yang sangat tinggi, yang malaikat Jibril saat akan masuk ke tempat itu, berhenti, nggak mampu ke makom tersebut. Malaikat Jibril itu terlihat lesu sekali, Disitulah baginda Nabi mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Sudah, ini perhatikan, bagian Nabi saat menerima sholat 50 waktu, perintah dari Allah, tidak pernah menolak, langsung turun ke bawah. Sudah. Tapi bertemu dengan Nabiullah Musa di langit ke-6, Nabiullah Musa bertanya, wahai saudaraku Muhammad, apa yang Allah perintahkan padamu? Oh, sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatku saja, kalau bahasa kitanya, umatku saja yang kuat, yang hebat, jasadnya kuat, ini dan seterusnya, gak mampu. Apalagi umatmu yang lemah-lemah. Akhirnya baginda Nabi memohon kepada Allah, munajat di tempat yang sama. Akhirnya diringankan, setiap kali munajat ringankan 5 sampai dapat 5 saja. Kata Allah, 5 saja tapi pahalanya 50 sholat. Datang baginda Nabi turun lagi, akhirnya ke Nabiullah Musa. Kata Musa itu masih belum mampu, minta keringanan lagi. Apa kata baginda Nabi? Aku malu kepada Allah, sudah sangat banyak diberi keringanan, kok masih minta keringanan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, inilah yang berlaku untuk kita semuanya. Sehari semalam sholat 5 waktu, alhamdulillah. Dan itu sholat untuk kita. Sholat itu kebutuhan untuk kita. Kewajiban itu karena Allah yang perintahkan. Tapi semuanya, faidahnya apa? Semuanya adalah untuk kita semuanya. Artinya kebutuhan kita. Ini sholat 5 waktu yang kita jalankan. Ini kejadian Isra Mi'raj menunjukkan pentingnya sholat. Sholat, pentingnya sholat. Ada kisah yang juga ini berkaitan dengan Isra Mi'raj. Apa itu? Kapan Isra Mi'raj terjadi? Para ulama berselisih pendapat, tapi ada pendapat yang dari sisi sejarah ini sangat kuat sekali, yaitu Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 kenabian. Jadi sebelum hijrah ke Madinah Munawwarah 3 tahun. Jadi saat baginda Nabi usia 50 tahun, baginda Nabi di Isra Mi'rajkan. Di tahun itu, baginda Nabi mengalami peristiwa yang sangat dahsyat, berupa ujian yang bertubi-tubi. Mulai dari ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang selama ini menenangkan baginda Nabi, mendukung baginda Nabi dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan seluruh hartanya. Sampai wanita terkaya ini di kota Makkah saat itu habis hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu perjuangan baginda Nabi. Yang selama ini membantu baginda Nabi kemudian meninggalkan baginda Nabi Allah. Enggak lama berselang sekitar 6 bulan, pamanda tercintanya Abu Thalib juga Allah panggil. Sampai di tahun ke-10 dari kenabian itu, saat usia baginda Nabi 50 tahun, baginda Nabi itu susah untuk berdakwah. Saat akan berdakwah dihalang-halangi, sampai jumlah orang yang masuk Islam di tahun itu sangat sedikit. Bukan karena mereka tidak mengikuti Islam, bukan, tapi lebih kepada mereka itu dihalang-halangi untuk bisa mendengar dakwahnya baginda Nabi. Ingat, dulu butuh harta, baginda Nabi ada Sayyidah Khadijah. Butuh perlindungan, ada pamandanya Abu Thalib yang selalu membela, melindungi. Itu baginda Nabi. Tapi saat dua-duanya tidak ada, ini kan 2 pilar dakwah sebetulnya ini. Saat itu baginda Nabi mulai kalau caci maki dari dulu,
tapi disakiti, diminta untuk dikejar, untuk dibunuh dan seterusnya. Dari zaman dulu begitu, tapi selalu dihalang-halangi oleh Abu Thalib. Nah, saat dua-duanya tidak ada, Sayyidah Khadijah tidak ada, Abu Thalibnya tidak ada, bagi Nabi sulit untuk berdakwah saat itu. Akhirnya bagi Nabi pergi ke negeri Taif. Penghuni Taif saat itu kaumnya disebut dengan Thiqif. Thiqif ini, penghuni Taif saat itu, saat mendengar bagi Nabi akan datang, yang mereka lakukan bukan menyambut dengan kegembiraan, tapi menyambut dengan hinaan. Dan siap untuk menghinakan baginda Nabi, mempersiapkan anak-anak kecil yang tidak berdosa dan anak-anak yang orang-orang dewasa yang bodoh saat itu dengan batu-batu yang siap untuk dilemparkan pada baginda Nabi. Dan betul saat baginda Nabi datang dengan Sayyidina Zaid bin Harithah saat itu dilempari bebatuan sampai terluka. Sampai Sayyidina Zaid bin Harithah menghalangi baginda Nabi agar tidak terluka, itu beliau wajahnya kena, badannya kena, semuanya kena batu. Terusir dengan dalam keadaan hina baginda Nabi saat itu. Baginda Nabi itu munajat, Bapak Ibu lihat ini munajatnya indah sekali Nabi kita ini. Beliau itu munajat dalam keadaan capek, sedih, lelah, letih, Masya Allah. Beliau banyak munajat panjang sekali. Tapi di antaranya gini, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau yang menimpaku ini, musibah yang beruntun ini, ujian yang beruntun ini bukan dari kemurkaanmu ya Allah, aku tidak peduli. Maksudnya aku akan terus berdakwah, nggak peduli ya Allah apapun yang menimpa. Tapi tetap walakin al-afiyata awsa'li, tapi dalam keadaan baik-baik itu tetap lebih baik untuk hamba-Mu ini ya Allah. Lakal utbah hatta tarda, yang penting engkau ridho. Ini kalau kata para ulama menggambarkan betapa cintanya bagi Nabi kepada Allah, betapa ta'zim atau mengagungkannya bagi Nabi kepada Allah. Yang dicari bagi Nabi hanya satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Selama Allah ridho, apapun yang terjadi bagi Nabi siap. Yang penting Allah ridho. Itu yang dialami oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faktanya Bapak Ibu semua. Artinya saat itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan terhina, dalam keadaan terusir. Nah dari situ kalau kita pelajari dalam sejarah yang menimpa baginda Nabi semuanya, tidak ada ujian atau musibah atau cobaan kecuali setelahnya pasti datang yang namanya kenikmatan. Pasti begitu. Dan ini akan berlaku pada kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, orang tua kami, siapapun yang saat ini sedang dalam ujian, entah apapun itu ujiannya, macam apapun, ingatlah bahwa yang sesungguhnya setelah ujian itu mesti ada kemudahan. Baginda Nabi pernah mengingatkan, lan yaghlibal usru yusrain. Tidak mungkin ada kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Artinya apa? Hidup kita kalau dihitung-hitung pasti akan lebih banyak kemudahannya. Kesulitan datang, ingat setelahnya pasti ada kemudahan. Dan setiap kesulitan bukan berarti itu adalah kemurkaan dari Allah. Bisa jadi itu untuk pengangkatan derajat seperti yang terjadi pada bagian Nabi dan para wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi motivasi juga untuk kita yang dalam kesulitan, dalam masalah, dalam problem, dalam ujian, jangan pernah berprasangka buruk pada Allah, jangan pernah berputus asa, karena di balik itu semuanya ada anugerah yang sudah Allah siapkan untuk kita. Syaratnya husnudzon dan cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti akan ada kemudahan, kelapangan, dan juga anugerah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.